belum bebas merdeka. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau di dalam diri kita ada penjajah yang namanya rahwana, berarti diri kita selama ini masih jadi budak. Budak bagi siapa? Budak bagi penjajah kita. Karena di zaman dulu juga orang yang dijajah pasti jadi budak, dan penjajahnya ya menjadi tuan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Siapa penentu nasib kita? Siapa? Diri sendiri? Betul? Oke. Katanya yang menentukan nasib Allah. Siapa yang menentukan rezeki kita? Diri sendiri? Katanya yang menentukan rezeki Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Diri sendiri? Selama ini kita ini dijajah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang kepada kita, dan kita izinkan kebodohan kita untuk menerimanya. Saya mau nanya sekarang, mau nggak punya Tuhan yang ngasih rezeki kepada si A 1 juta, si B ini 10 juta, si C ini 100 juta nih, kan hidungnya gede, ini aduh hidungnya kecil, udah deh 10.000 aja. Mau nggak punya Tuhan yang semena-mena gitu? Mau? Saya kasih tahu pada kalian semua, Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua umatnya. Loh, kenapa rezeki Anda berbeda? Anda yang menentukan. Coba belajar ngaji itu rada waras sedikit, ya. Umur katanya ditentukan oleh Allah. Lah kalau umur ditentukan oleh Allah, di Okinawa di Jepang sana, rata-rata usia mereka di atas 96 tahun, bahkan mereka masih bisa gendong padi, gendong hasil pertanian, itu umur 95 tahun, masih naik sepeda. Pernah ke Okinawa? Susah kalau cerita sama yang belum. Rata-rata umur 95 tahun. Nah kalau orang sana 95 tahun, kemudian orang sini umurnya 65 tahun, kemudian tiba-tiba kepada Allah bilang, ya Allah kan yang menentukan umur engkau. Mau punya Allah begitu? Mau punya Tuhan begitu? Orang sono 95 tahun, orang sini udah kata Tuhan jangan ribut, 65 aja. Mau begitu? Jadi sekali lagi banyak sekali yang menjajah kita, termasuk kepercayaan yang kita percayai, padahal sebetulnya itu bukan kebenaran, cuman kebohongan yang diulang-ulang, yang lama kelamaan kita anggap itu kebenaran. Kan itu persoalan kita. Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma, sistem kepercayaan kita. Makanya banyak orang yang bingung, ya. Udah kamu berusaha dong, masa kamu gak punya uang? Lah saya ini memang rezekinya segini, sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya Tuhan selalu menjadi kambing hitam dari kemalasan kita sendiri. Yuk kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Oke. Itu sholatmu diterima gak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah?
harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak nyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholat pun diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Kalau begitu nggak usah ceramah. Ya sama aja dengan, coba saya tanya nih, kalian ngerti nggak? Alif lam mim, apa artinya? Kalau lihat terjemahan yang ada, hanya Allah yang tahu, betul? Sekarang alif lam ro, apa? Terjemahnya sama, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad, terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Coba baca itu. Ha mim, sama, hanya Allah yang tahu. Ain sin qaf, hanya Allah yang tahu. Arabnya beda-beda tapi Indonesianya sama, hanya Allah yang tahu. Dan semua kita sepakat untuk menerima itu tanpa pikiran yang cerdas. Sekarang saya akan mengajak berpikir sedikit aja, nggak usah pintar-pintar. Lihat semuanya ke sini. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah. Nah, Quran ini ibarat rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM, pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Lihat saya semuanya. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti, boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin. Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti, supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawaban polisi? Hanya polisi yang tahu. Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ro dan lain sebagainya, hanya Dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Biar pusing kalian. Habis ini kalian kan akan mikir. Jadi kalau gitu alif lam mim apa? Alif lam, cari aja sendiri, enak aja. Saya nyarinya juga berpuluh-puluh tahun. Saya udah kesana kemari itu. Saya nyari, katanya ada di sini yang ngerti, ada di sini ngerti. Udah saya temui semua, nggak jelas. Saya tanya langsung aja sama yang bikinnya. Bisa, loh Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Nggak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus.